Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita memulai dengan doa pencurahan Roh Kudus pada hari yang keempat dengan tema Jangan Menentang Roh Kudus yang terambil dari Injil Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dalam dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Ada banyak teori tentang menentang Roh Kudus itu seperti apa. Saya berpendapat penentangan Roh Kudus itu satu paket, bukan hanya kata-kata, bukan hanya hati tidak percaya, tetapi membuang kesempatan akan kasih Allah dan anugerahnya sampai akhir hayatnya. Artinya penolakan Allah terjadi sampai pada batas maksimum pada toleransi Allah, dan akhirnya membuahkan kekerasan hati seperti Firaun dan Musa. Maka Allah mengeraskan hati Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menentang Roh Kudus adalah buah-buah dari perselisihan spiritual dan menganggap enteng karunia-karunia Allah. Berteologi jangan sampai menghambat wawasan rohanimu bertumbuh dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Kekristenan tidak cukup kalau itu hanyalah menjadi liturgi yang biasa. Dia seharusnya terlibat masuk lebih dalam pada rencananya. Penentangan Roh Kudus sepertinya sepele, tetapi akan berdampak kepada kekekalan, yaitu engkau akan dihukum, yaitu menolak akan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bermisi dan penginjilan harus membongkar teologi sesat tentang hidup, moral, dan kebaikan saja. Seharusnya itu disertai juga dengan kepekaan dan keterbukaan hati, oleh karena Roh Kudus sedang mengaruniakan karunia-Nya untuk melayani dengan lebih optimal dan membumi. Di akar rumput jemaat paling bawah, mereka hanya bisa terpukau bukan hanya kebaikan dan moral, tetapi kuasa Allah yang dinyatakan dengan mujizat dan kesembuhan. Kekerasan hati cikal bakal penentangan Roh Kudus. Meneguhkan hati cikal bakal kuasa Roh Kudus dinyatakan. Pokok doa, kiranya para hamba-hamba Tuhan tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus dan disertai kehidupan doa yang kuat agar tidak jatuh pada kesombongan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.